Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kembali lagi bersama saya. Hari ini saya akan membahas materi tentang tahap-tahap penelitian sejarah. Tetapi sebelum lanjut ke materi, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe supaya saya lebih bisa lagi memanfaatkan media sosial sebagai media pembelajaran. Lanjut ya. B. Tahap-tahap penelitian sejarah. Jadi di sini penelitian sejarah itu merupakan penelitian yang ditujukan untuk merekonstruksi peristiwa pada masa lalu disertai penjelasan mengenai proses terjadinya peristiwa tersebut. Penelitian sejarah ini memiliki langkah-langkah penelitian yang disebut dengan metode penelitian sejarah atau metode sejarah. Metode penelitian sejarah merupakan instrumen untuk merekonstruksi peristiwa sejarah menjadi sejarah sebagai kisah. Jadi, kalau kita itu ingin melihat atau ingin mengetahui sesuatu yang terjadi pada masa lampau, kita harus melakukan yang namanya penelitian sejarah. Nah, dalam penelitian sejarah nanti kita membutuhkan yang namanya metode penelitian sejarah, yaitu instrumen atau langkah-langkahnya. Sejarawan Kunto Wijoyo ini menguraikan langkah-langkah dalam penelitian sejarah menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama adalah pemilihan topik. Pada tahap pemilihan topik, ini menjadi hal penting sebelum melakukan penelitian. Kenapa? Karena topik merujuk pada bahasan atau pokok kajian yang akan diteliti. Pemilihan topik dalam penelitian sejarah juga harus mempertimbangkan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama itu ada manageable, obtainable data, significance of topic, interest of topic. Kemudian, pemilihan topik dalam penelitian sejarah ini sebaiknya didasarkan pada kedekatan emosional dan juga kedekatan intelektual. Yang kedua itu ada heuristik atau pengumpulan sumber. Heuristik ini berasal dari bahasa Yunani yaitu heurisken, yang berarti mengumpulkan atau menemukan sumber. Jadi, heuristik diartikan sebagai kegiatan mencari dan menemukan sumber sejarah yang diperlukan dalam penelitian sejarah. Dalam mengumpulkan sumber, sejarawan ini seringkali menemukan beberapa permasalahan yang diantaranya yang pertama itu ada keterbatasan kemampuan dalam menguasai bahasa sumber. Kedua, tidak semua orang dapat mengakses sumber tersebut. Ketiga, banyak sumber sejarah masih menggunakan tulisan tangan. 4. Sumber sejarah sudah berusia sangat tua dan rentan jika disentuh. 5. Beberapa sumber masih dikategorikan sebagai sumber tertutup dan hanya bisa diakses pada waktu tertentu atau harus meminta izin kepada keluarga pemilik dokumen. Lalu langkah yang ketiga itu ada verifikasi atau kritik sumber. Jadi kita setelah mengumpulkan sumber, setelah membaca sumber di tahap yang kedua tadi heuristik, sumber-sumber tersebut sekarang kita verifikasi. Verifikasi sumber ini terbagi menjadi dua, yaitu kritik ekstern dan kritik intern, di mana kalau kritik ekstern ini mengarah pada pengujian terhadap aspek fisik atau penampilan luar suatu sumber. Jadi contohnya itu kita lihat, kita verifikasi, kita kritik dari kertasnya, kemudian dari tintanya, stempel atau cap, gaya tulisan, dan juga gaya bahasanya. Sesuai atau tidak pada zamannya. Kemudian, sedangkan kritik intern di sini menguji seberapa jauh suatu sumber atau isi ini dapat dipercaya atau kredibel. Nah, sasaran kerja kritik intern adalah uji kredibilitas informan dan pembuat sumber. Itu ya. Itu verifikasi tahap ketiga. Jadi setelah kita menemukan buku, mengumpulkan sumber-sumbernya, misalnya ada 10 sumber dalam tahap heuristik untuk meneliti sebuah penelitian, lalu kita verifikasi, kita kritisi sumbernya, ternyata hanya ada 5 atau
7 sumber yang sesuai atau relevan dengan penelitian yang akan kita bahas. Nah, kritik terhadap sumber lisan dilakukan untuk membuktikan informasi yang disampaikan informan. Jadi di sini dalam tahap pengumpulan sumber itu tidak hanya dari sumber-sumber buku, dokumen, kemudian video dan lain sebagainya, ada juga sumber lisan. Nah, dalam memverifikasi sumber lisan ini kita harus mempertimbangkan beberapa hal supaya sumber lisan yang kita dapatkan ini dari informan itu hasilnya akan kredibel atau akan valid. Nah, cara untuk mengetahui sumber lisan yang kita dapatkan ini valid atau tidak itu dengan cara melakukan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, peneliti itu harus melihat usia informan. Jadi, semakin tua usia informan, kemungkinan ingatannya mulai berkurang. Jadi, apakah kita itu mengambil informan yang usianya sudah 75 ke atas atau yang masih muda, tetapi usahakan yang sesuai dengan apa yang akan kita teliti. Lalu yang kedua, peneliti ini harus melihat peran informan dalam peristiwa yang dikaji. Nah, contohnya ini maksudnya kita harus mengambil seseorang untuk kita wawancarai, tetapi kita harus tahu orang itu dalam peristiwa yang kita akan bahas, dia sebagai apa? Sebagai saksikah, pelakukah, atau hanya sekedar mengetahui berdasarkan cerita orang lain. Nah, yang ketiga, peneliti harus melakukan cek silang antara informan yang satu dengan informan yang lain. Nah, di sini digunakan untuk mengerti atau untuk menguji kevalidan dari sumber yang kita dapatkan. Nah, untuk setelah kita melakukan pengujian tadi melalui verifikasi, melalui kritik sumber, sekarang kita masuk ke langkah keempat, yaitu interpretasi atau penafsiran. Dalam interpretasi ini dapat diartikan sebagai penafsiran makna fakta dan menghubungkan antara satu fakta dan fakta yang lainnya. Nah, interpretasi ini bertujuan merangkai fakta-fakta dari proses verifikasi. Nah, dalam proses heuristik mengumpulkan sumber tuh. Nah, kemudian lalu diverifikasi. Nah, ketika diverifikasi, kita langsung diinterpretasi. Akhirnya mendapatkan beberapa fakta, lalu kita proses menjadi satu rangkaian kalimat nanti yang harmonis. Nah, dalam tahap interpretasi ini dilakukan dengan 2 langkah. Yang pertama itu analisis, dan yang kedua sintesis. Setelah kita merangkai fakta-fakta dari berbagai sumber menjadi kalimat yang harmonis, lalu langkah terakhir, yaitu langkah kelima, itu ada historiografi atau penulisan. Lalu tahap penelitian sejarah yang terakhir itu adalah merangkai fakta dan menyajikannya dalam bentuk historiografi. Nah, historiografi ini secara harfiah berarti penulisan sejarah. Nah, sedangkan menurut sejarawan Louis Gottschalk, ini mendefinisikan historiografi sebagai rekonstruksi yang imajinatif mengenai masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses menguji dan menganalisis serta kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Jadi, historiografi atau penulisan sejarah merupakan kegiatan yang menyajikan hasil penelitian sejarah menjadi tulisan sejarah atau history as written. Ya, itu tadi ya, sampai historiografi. Jadi, ingat-ingat, masih ada, menurut sejarawan Kunto Wijoyo tadi ada 5 langkah. 5 ya, ingat-ingat, ada 5. Yang pertama, pemilihan topik. Yang kedua adalah pengumpulan sumber atau heuristik. Yang ketiga, verifikasi atau kritik sumber. Yang keempat, interpretasi. Yang kelima, historiografi. Nah, tolong nanti diingat-ingat. Dalam menulis sejarah atau dalam membuat penelitian sejarah, di sini peneliti juga harus memperhatikan kaidah-kaidah penulisan. Kaidah-kaidah penulisan tersebut itu harus benar-benar dipahami dan diterapkan untuk menghasilkan karya sejarah berkualitas.
Nah, formasi penulisan sejarah biasanya dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu ada pengantar, pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Nah, ini ya, berbeda lagi. Kalau ini yang namanya pengantar atau pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan, itu masuknya formasi penulisan sejarah. Kalau langkah-langkah membuat penelitian, itu ada 5. Kalau formasi penulisan sejarah, itu ada 3, yaitu pengantar atau pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Paham ya? Nah, untuk penjelasan dari format penulisan sejarah, ini saya jelaskan, tetapi singkat saja. Yang pertama, itu pendahuluan atau pengantar. Jadi, isinya apa saja sih di dalam pendahuluan atau pengantar? Nah, di bab pendahuluan atau pengantar ini, itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, itu ada latar belakang penelitian, lalu ada rumusan masalah, lalu ada tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode dan sumber, lalu yang keenam itu ada sistematika penulisan. Itu ya, isi dari bab 1 atau bab pendahuluan pengantar. Lalu yang bab 2, ini pembahasan. Pembahasan itu merupakan bagian inti sebuah tulisan. Dalam bagian ini, penulis menyampaikan hasil penelitian yang telah dilakukannya. Bagian ini merupakan bagian penting baik bagi penulis maupun pembaca. Penting bagi penulis karena pembahasan merupakan ajang bagi penulis untuk menyampaikan hasil penelitian sesuai kemampuannya dalam menyajikan fakta hasil temuannya tersebut. Secara garis besar, pembahasan memuat tentang hasil penelitian. Oleh karena itu, sebagian pembahasan merupakan bagian penting untuk menunjukkan keberhasilan penelitian dalam melakukan penelitian, serta keberhasilan peneliti dalam menyampaikannya dalam bentuk tulisan. Lalu, bab 3 itu ada kesimpulan. Jadi, bab 3 itu kesimpulan ya, bukan penutup. Nah, kesimpulan ini menjelaskan hasil temuan peneliti secara umum. Jadi, kita tuliskan tuh gambaran secara umum hasil yang dari rumusan masalah yang kita buat di depan tadi. Nah, hasil penelitian ini dirangkai dan disimpulkan untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian. Nah, sedangkan di sini saya bahas penelitiannya sendiri ya. Berdasarkan bentuknya, penulisan sejarah dibedakan menjadi 2, yaitu penulisan deskriptif naratif atau deskriptif analitis. Deskriptif naratif itu menceritakan sebuah peristiwa sesuai informasi yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah. Penulisan naratif bersifat lebih terperinci dan kompleks atau menyeluruh. Sedangkan deskriptif analitis ini bersifat problem solving atau memecahkan masalah. Pada penulisan deskriptif analitis, ini uraian berusaha menjelaskan proses dan perkembangan. Nah, contohnya apa saja sih contoh tulisan sejarah sebagai hasil dari penelitian sejarah? Itu adalah skripsi, ada tesis, disertasi, dan juga ada buku-buku sejarah yang membuat topik sejarah. Itu ya. Jadi itu tadi materi tentang tahapan-tahapan penelitian sejarah. Kalian harus tahu dulu apa sih itu penelitian sejarah. Kemudian setelah kita sudah tahu penelitian sejarah, apa saja sih yang harus dilakukan langkah-langkahnya untuk membuat sebuah penelitian sejarah. Nah, tadi ada 5, kemudian setelah sudah tahu nih langkah-langkahnya, nah bagaimana sih cara membuatnya, formatnya bagaimana sih? Nah, ada 3 bab tadi ya, bab 1 adalah pendahuluan atau pengantar, bab 2-nya itu ada pembahasan, dan bab 3-nya itu ada kesimpulan. Nah, itu. Oke, sekian dulu. Kalau misalnya kalian kurang jelas, nanti kalian kolom komentar bisa diisi ya. Pertanyaan-pertanyaan dari kalian silahkan. Jangan lupa like, subscribe. Sekali lagi jangan lupa. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih.